Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rosmalia dari Manajemen B semester 3, Setie Suta Atmaja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 jurnal dalam bidang manajemen pemasaran, di mana kemarin kita telah menjelaskan kutipan-kutipan yang ada dalam jurnal tersebut. Sekarang akan dijelaskan satu persatu dalam tugas kedua ini. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak dapat menjelaskan dalam bentuk video seperti kemarin karena kendala memori. Mohon dimaklumi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Dan ini ada 10 jurnal yang saya pilih. Di antaranya, yang pertama ada analisis website quality, trust, dan loyalty pelanggan online shop. Yang kedua, analisa strategi reposisi merek dalam persaingan pasar. Yang ketiga, pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana, sarana transportasi terhadap kepuasan wisatawan. Yang keempat, pengaruh shopping lifestyle dan fashion involvement terhadap impulse buying behavior masyarakat high income Surabaya. Yang kelima, ada analisa pengaruh citra merek dan kepercayaan terhadap loyalitas merek PT Ades Alvindo Putra Setia. Yang keenam, ada analisa pengaruh service quality, food quality, dan price terhadap kepuasan pelanggan restoran yang Surabaya. Selanjutnya ada corporate social responsibility, forecast intention, dan corporate image pada restoran di Surabaya dari perspektif pelanggan. Yang kedelapan ada pengaruh identitas merek terhadap loyalitas merek melalui citra merek dan kepercayaan merek Toyota. Yang kesembilan ada pengaruh atribut supermarket terhadap motif belanja hedonik, motif belanja utilitarian, dan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir ada pengaruh stimulus media iklan, uang saku, usia, dan gender terhadap kecenderungan perilaku pembelian impulsif. Dalam kurung, tadi kasus produk pariwisata. Pembahasan pertama mengenai analisis website quality, trust, dan loyalty pelanggan online shop. Di slide ini ada beberapa poin penting yang ada pada jurnal. Saya mengambil poin online shop, website quality, trust, loyalty, dan terakhir responden. Di sini poin-poin ini saling berhubungan. Karena pertama, online shop itu merupakan toko online di mana pembeli dan penjualnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, apalagi pada masa ini. Dengan begitu, toko online tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas situs web. Lalu dengan itu, bisa meyakinkan pelanggan serta mendapatkan kepercayaan pada pelanggan itu. Lalu selanjutnya akan menimbulkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini merasa bahwa sistem teknologi informasi yang canggih lebih penting daripada kemewahan interior dari sebuah bank. Jadi inti dari pembahasan ini yaitu di tengah ketatnya persaingan harus menggunakan strategi yang tepat. Penerapan strategi reposisi merek tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa didukung oleh seluruh komponen perusahaan. Jurnal yang kedua berjudul Analisa Strategi Reposisi Merek dalam Persaingan Pasar.
poin penting dalam jurnal ini diantaranya ada ketatnya persaingan dan perubahan pasar, strategi reposisi merek, pemahaman konsep, fokus konsumen, kepekaan pasar, dan dukungan perusahaan. Di sini produk-produk perusahaan dengan merek yang sudah mapan juga mengalami kondisi persaingan yang sama beratnya dengan produk-produk bermerek ataupun merek yang kurang populer. Sehingga merek yang sudah mapan harus berjuang agar tidak kalah dengan merek-merek yang baru. Ada banyak strategi yang dapat digunakan untuk bertahan dan menang dalam persaingan. Salah satu strategi itu yang dapat digunakan oleh pemasar adalah menggunakan strategi manajemen merek seperti brand repositioning dan manajemen merek lainnya. Judul jurnal selanjutnya adalah pengaruh ketersediaan sarana prasarana, sarana transportasi terhadap kepuasan wisatawan. Di mana di sini juga terdapat poin-poin penting yang saya ambil dalam jurnal itu. Yang pertama ada poin ketersediaan sarana dan prasarana, di mana peningkatan pengembangan sarana dan prasarana dapat meningkatkan atraksi wisata di daerah kabupaten tersebut dan berpengaruh terhadap ketersediaan hiburan di daerah kabupaten tersebut. Terus yang kedua ada ketersediaan transportasi, di mana ketersediaan transportasi tidak berdampak terhadap atraksi wisata di daerah kabupaten tersebut. Dan ini poin ketiga dan keempat adalah hiburan wisata dan hiburan atraksi, di mana peningkatan pengembangan ketersediaan atraksi wisata dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan sehingga mendapat pendapatan wisata di daerah kabupaten tersebut. Intinya dua hiburan tersebut untuk menimbulkan poin yang kelima, yaitu kepuasan wisatawan. Judul yang selanjutnya adalah pengaruh shopping lifestyle dan fashion involvement terhadap impulse buying behavior masyarakat high income Surabaya. Di sini saya juga mengambil 3 poin penting dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada poin shopping lifestyle, yang kedua ada poin fashion involvement, dan yang terakhir ada impulse buying. Shopping lifestyle yaitu ekspresi tentang gaya hidup dalam berbelanja yang mencerminkan perbedaan sosial. Dan di sini sangat berpengaruh signifikan terhadap impulse buying behavior masyarakat high income Surabaya di Galaxy Mall. Terus yang kedua ada fashion involvement, mengacu pada ketertarikan perhatian dengan kategori produk fashion. Di sini berpengaruh juga terhadap impulse buying behavior pada masyarakat high income. Dan yang terakhir ada impulse buying, yaitu tindakan pembelian tanpa direncanakan, di mana keputusan pembelian dilakukan di dalam toko. Nah, ini memiliki pengaruh yang paling dominan di antara variabel lain yang ada terhadap impulse buying behavior pada masyarakat high income di Surabaya. Selanjutnya ada analisa pengaruh citra merek atau brand image dan kepercayaan merek atau brand trust terhadap loyalitas merek atau brand loyalty PT Ades Alvindo Putra Setia. Di sini juga saya mengambil 3 poin penting di dalam jurnal tersebut. Di antaranya ada poin brand image atau citra merek. Ini sangat berpengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty. Menunjukkan citra merek yang dibentuk karena perusahaan mampu memberikan persepsi yang baik kepada konsumennya dan juga menjaga serta mengelola. Yang kedua ada brand trust, yaitu kepercayaan merek yang berpengaruh terhadap brand loyalty juga. Hal ini menunjukkan upaya yang ada dalam membangun kepercayaan konsumen melalui pemenuhan kebutuhan keinginan konsumen akan air minum dalam kemasan. Dan yang terakhir ada poin brand loyalty, yaitu loyalitas konsumen atau kesetiaan. Berpengaruh signifikan terhadap brand trust, yaitu kepercayaan, karena kesetiaan akan menghasilkan kepercayaan konsumen.
Hal ini menunjukkan bahwa sejauh mana citra merek perusahaan mampu menciptakan kepercayaan merek terhadap pelanggan. Karena ketika konsumen sudah terpuaskan, maka kebanyakan konsumen tersebut akan percaya terhadap produk perusahaan. Jurnal selanjutnya ada analisa pengaruh service quality, food quality, dan price terhadap kepuasan pelanggan restoran Yung Ho, Surabaya. Di sini juga terdapat 3 poin penting dan 1 poin tambahan. 3 poin penting itu, yang pertama ada service quality atau kualitas penyedia jasa, makanan, dan minuman. Di mana pada restoran Yung Ho Surabaya memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan faktor yang paling besar adalah kepuasan konsumen. Yang berarti jika kualitas layanan ditingkatkan, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Poin yang kedua ada food quality. Kualitas produk berhubungan dengan kemampuan produk. Di sini juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen restoran Yung Ho Surabaya. Dapat dikatakan bahwa jika kualitas elemen-elemen yang terdapat pada food quality ditingkatkan, hal tersebut akan turut meningkat kepuasan konsumennya. Dan yang ketiga ada price atau harga. Harga pada restoran ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Artinya, apabila harga di restoran Yung Ho Surabaya semakin terjangkau dan sesuai dengan harapan konsumen, maka kepuasan akan mengalami peningkatan. Jadi, 3 poin penting tersebut untuk menghasilkan kepuasan pelanggan yang bersifat inklusif atau pribadi. Judul jurnal selanjutnya ada Corporate Social Responsibility, Purchase Intention, dan Corporate Image pada restoran di Surabaya dari perspektif pelanggan. Di sini juga ada 3 poin paling penting, diantaranya ada CSR atau Corporate Social Responsibility yang berdasarkan kesepakatan WSSD untuk kepentingan perusahaan, di mana aktivitas ini mampu menggambarkan dimensi ekonomi, sosial, dan environment. Environment lebih dapat menggambarkan produk yang ramah lingkungan. Variabel corporate social responsibility lebih menggambarkan variabel manifest sosial. Terus poin yang kedua ada corporate image, di mana ini adalah citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini tuh dapat menggambarkan beberapa dimensi seperti manajemen, service, performance dengan baik dari dalam model. Dan ini menggambarkan suatu responsibility of price, seperti menunjukkan citra perusahaan dengan memberikan kesan-kesan yang terbaik. Nah, dan di sini juga diungkapkan bahwa ini berpengaruh signifikan positif karena dapat ditemukan bahwa corporate image berperan sebagai mediasi antara pengaruh CRR terhadap purchase intention. Jadi, corporate image dan purchase intention itu saling berhubungan, di mana citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan berhubungan dengan sebuah minat beli atau daya tarik dari konsumen. Dan poin tambahan terakhir adalah restoran, karena 3 poin penting tersebut adalah untuk menyukseskan sebuah restoran yang ada di Surabaya. Judul jurnal selanjutnya ada pengaruh identitas merek terhadap loyalitas merek melalui citra merek dan kepercayaan merek Toyota. Di sini ada 4 poin penting yang dijelaskan dalam jurnal ini. Yang pertama ada identitas merek, terdiri dari nama, logo, nama, slogan untuk citra perusahaan. Poin yang kedua ada kesan merek, yaitu asosiasi di dalam benak konsumen. Yang ketiga ada kepercayaan,
Meyakinkan konsumen adalah untuk menyimpan kepercayaan, dan yang keempat ada loyalitas. Loyalitas ini dibagi menjadi 2 poin penting, yaitu yang pertama ada perilaku. Perilaku itu ditunjukkan dengan konsumen yang membeli secara berulang. Terus kalau yang sikap itu ditunjukkan oleh komitmen nilai unik sebuah merek. Selanjutnya ada pengaruh atribut supermarket terhadap motif belanja hedonik, motif belanja utilitarian, dan loyalitas konsumen. Di sini ada 4 poin penting yang saya ambil dalam jurnal. Yang poin yang pertama adalah atribut supermarket. Desain sosial lingkungan merupakan atribut merek. Di sini, atribut supermarket berpengaruh positif dan signifikan terhadap motif belanja hedonik. Pembelanja supermarket di Surabaya menunjukkan bahwa ini terdiri dari fasilitas fisik seperti penerangan, warna, musik, dan atribut merek juga berpengaruh terhadap motif utilitarian karena mendorong lingkungan. Konsumen evaluasi supermarket berdasarkan manfaat yang diterimanya. Dengan logika berpikir rasional mengevaluasi fungsi belanja yang efisien dan memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari 4 poin ini, atribut merek itu sangat berhubungan baik dengan motif hedonik dan motif utilitarian, sehingga dapat menimbulkan poin terakhir, yaitu loyalitas. Loyalitas komitmen psikologis, keinginan beli konsumen dari mulut ke mulut. Maka dari itu, jika semua itu dilakukan oleh konsumen, karena komitmen psikologis, keinginan beli konsumen dari mulut ke mulut. Jadi konsumen yang sudah membeli dari supermarket ini dapat membagikan pengalaman terkesannya di supermarket ini kepada konsumen lain atau calon konsumen lain. Selanjutnya mengenai pengaruh stimulus media iklan, uang saku, usia, dan gender terhadap kecenderungan perilaku pembelian impulsif. Dalam kurung, tadi kasus produk pariwisata. Di sini juga ada beberapa poin, ada 4 poin penting saya ambil juga, di mana poin pertama adalah online, yaitu untuk menjangkau pelanggan secara global. Poin yang kedua ada impulsif, pangsa pasar terbesar dalam pasar online. Yang ketiga ada produk pariwisata, untuk memilih tujuan pariwisata, memesan paket wisata, serta membeli kerajinan setempat. Dan yang terakhir ada media online, yaitu media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, penjelasannya yaitu terdapat perbedaan pengaruh stimulus antara bentuk format media iklan online terhadap kecenderungan pembelian impulsif. Walaupun format media online tersebut mempunyai pengaruh kuat, namun media tersebut mempunyai pengaruh paling besar terletak pada media audiovisual dan teks gambar. Calon konsumen memerlukan informasi yang lengkap, baik melalui teks, gambar, maupun berita. Nah, kondisi ini dapat memungkinkan respon yang diberikan lebih akan mengurangi informasi terhadap konsumen potensial lainnya. Selain itu, umur partisipan yang cenderung homogen dapat memberikan gambaran yang bias jika akan digeneralisasi pada calon konsumen secara keseluruhan. Misalnya dengan melibatkan sampel calon konsumen rumah tangga, kalangan perusahaan, atau perkantoran. Jadi inti dari sini itu sebuah produk pariwisata yang ditawarkan melalui online dengan tujuan untuk mengambil pangsa pasar terbesar dalam online dengan menggunakan media online. Pada slide ini terdapat perbedaan yang menonjol di antara 10 jurnal yang tadi dijelaskan. Kan sebenarnya tujuan jurnal manajemen pemasaran itu hampir sama semuanya tuh untuk kayak
mendapatkan kepuasan, strategi-strateginya. Nah, dari situ terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu jenis pemasarannya seperti penyediaan barang. Ada yang menyediakan barang, ada yang menyediakan jasa. Seperti tadi kayak menyediakan restoran itu bisa disebut perusahaan jasa ataupun barang gitu, karena menyediakan makanan, minuman, juga jasa pelayanan. Nah, terus online itu seperti media yang digunakannya. Ada yang melakukan online, ada yang melakukan penjualan secara direct selling gitu. Terus poin yang ketiga, pelayanan. Nah, pelayanannya beda-beda kan, tadi dibahas. Seperti itu. Nah, pada slide terakhir ini, saya akan menarik beberapa kesimpulan dari jurnal tadi, 10 jurnal tadi yang dijelaskan. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa di sini strategi apa yang cocok untuk menghadapi beberapa situasi seperti tadi, yang seperti contohnya tuh kayak menghadapi situasi untuk persaingan, kepuasan pelanggan, loyalitas, kepercayaan, dan kita itu dapat menimbulkan kesan dari pelanggan itu, tentunya kesan yang baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon diterima kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.